dari indikasi itu mestinya Anda tahulah, gitu ya. Mestinya Anda tahulah apa yang sebenarnya sedang berlangsung, gitu ya. Bismillah. Sekarang kita akan masuk ke diskusi dipimpin oleh Mas Iwan, Mas Baim dan seterusnya. Tapi saya kira kalau tidak ada lagu dulu nggak enak ya. 1-2 lagu, setelah itu diskusi, puncaknya nanti lagu lagi. Doakan bulan depan benar-benar tercapai, diijabahi Allah. Apa tadi? Jazz 7 langit. Tentu saja tidak bisa dibandingkan kemampuannya Mas Beben ini sama Kiai-Kiai Kanjeng can deso-deso. Sing ya nggak bisa lah, kalau harus jam session beneran sama dia ya nggak mampu lah. Nggak mampu itu artinya wong kae sarone diapake unine mengono kuwi. Nek gitar kan iso rono rene rono, nek sarone diapakane ya nek limo iku takuk gitu. Tapi kan jiwanya bisa, kebersamaan cintanya bisa. Nanti mudah-mudahan terjadi sesuatu lah sama Kiai Kanjeng, karena Kiai Kanjeng pernah kolaborasi sama bermacam-macam grup juga di dunia, dan mereka semua kalah sama Kiai Kanjeng karena mereka tidak kenal gamelan toh. Mesti kalah wis. Musuh gamelan mesti kalah. Biasa nutuk-nutuk. Nek kowe nganggo iki kowe sehat, nek ora nganggo iki kowe lara. Nek ora lara awakmu, lara atimu, nek ora lara atimu, lara pikiranmu. Nek ora lara pikiranmu ya nasibmu lara. Jadi ini bukan soal fatwa, ini soal regulasi kesehatan hidup. Pokoknya kalau sin itu S, tidak bisa dibantah. Jadi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Jawa ada berapa macam S? Bahasa Indonesia syarat itu pakai SY, ya, ada 2. Sholat masih dianggap bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Arab ada 4 macam S. 1 S biasa. Nomor 2 S ini lidah ketemu dengan gigi sedikit S. Shot. Itu kalau dicari dasar bunyinya itu gabungan antara S dengan H. Shot. Kemudian ada shin, itu gabungan S dengan Y, shin. Jadi shin itu ya SY, insya Allah SY, bukan SH. Kalau shot SH. Ini kita ngomong mengenai realitas bunyi dan lidah aja. Terus ada lagi fa. Fa itu antara S tapi dekat ke T, maka disebut fa. Bukan ST tapi TS. Kalau ST, fa. Ini fa, jadi T-nya duluan. Memang begitu posisi lidah. Kalau Anda melanggar ini, pikiranmu akan sakit. Awakmu gampang kena komplikasi. Wes, akan reken. Percaya gawin, gak percaya loro kono kon. Lihat aja. Orang yang mempertahankan itu lihat aja hidupnya. Lihat perutnya, lihat dadanya, lihat onderdil badannya, lihat. Silakan teliti. Kemudian kalau Jawa ada D, ada D. Wedi sama wedi. Kalau wedi itu pasir, wedi itu takut, kalau wedi pasir. Kalau bahasa Arab ada 3 macam. Kalau dilebarkan 4 macam. 1 dal, zal, dha, dot. Jadi kalau zal itu sama dengan, kalau bahasa Inggris ada there is, itu pakai zal. Kalau zikir, there is podo, zikir. Jadi zikir itu D gabung Z. Kalau zikir ditulis dengan zikir Z, maka dia bukan za tapi za. Jadi bukan zikir tapi zikir. Jadi bukan ingat Allah tapi kelamin, zakar. Jadi wiritan. Wis gak akan reken.
Percaya pakai, nggak percaya sakit. Ngono ae wis. Kok wani-wani? Lho anjane ngono. Sakit. Zikir akbar, nggak ada zikir. Az-zikru nggak ada dalam bahasa Arab. Zakar ada. Kalau apa? Dho itu nggak ada bahasa Inggris, cuman ada zal. Dho bukan dot ya. Dho itu D sama H. Memang unsurnya dho. Kalau dot itu mendal mas. Dho itu lurus. Dho lepas. Tapi kalau zal lepas, dho lepas. Dho itu lebih tebal daripada zal. Tapi kalau dot itu mendal, mental. Karena D sama L itu sesuatu yang agak bertentangan, tapi dijadikan satu dot. Nah, kalau sekarang pakai globis, silakan sakit. Kamu pikir sehat ini masyarakat dunia? Silakan sakit. Endi mau saiki loro kabeh ngono. Loro kabeh toh? Di sini dirumuskan nanti kapan-kapan ilmu kesehatan Ma'iyah, ilmu kesehatan KC. Nggak masuk akal tau uripmu saiki mulai 2 kali di sini mulai nggak masuk akal hidupmu. Kenapa? Karena akalnya tinggi, tidak masuk akal yang masih rendah. Wis ngono wis. Angel-angel lo ngancene kini sehat kok. Sehat kok. Nggak ada gangguan perut, dada, nggak ada, beres semua. Dan jangan percaya rokok nggak sehat. Yang nggak sehat itu caramu merokok dan caramu tidak merokok. Kalau unsurnya itu taat kepada metodenya, taat kepada thariqat dan syariatnya. Tidak ada barang kok haram. Menyan nggak boleh dibakar gitu, cari sopo. Terus kok mut. Menyan kok dimut. Ya menyan ya dibakar. Kok syirik apa? Syirik tidak terletak pada bendanya, tapi pada konsepnya. Betul enggak? Gitu loh. Jadi enggak ada apa? Jos. Ya, enggak ada ekstra loh. Terus sudah lengkap ya huruf ya? Apalagi? Rick, huruf sudah lengkap ya? Pokoknya saya sampai kiamat nggak akan merubah kalau shin itu SY. Terserah dunia mau kemana, silakan sakit. Tapi dot itu DL. Waladdo, bukan waladdo. Waladdo. Kalau orang Inggris itu memang terbatas lidahnya. Kalau ngomong sing bisa, tapi kalau NG di tempat awal nggak bisa. Ngombe, gak iso ngomong ngombe. Tapi nek ngesing iso, sing iso. Tapi kalau ngombe gak bisa. Ada juara kickboxing dunia kelas welter dari Ghana, namanya Grace Ngimbi. Grace Ngimbi, NGIMBI. Itu penyiarnya seluruh dunia, TV-TV Kicks, Fox, TV manapun saja, gak ono situ-situ asal iso nyebut Chris Ngimbi. Ladies and gentlemen, Chris Ngimbi. Ngimbi ku lopo, Ngimbi. Lo kalau sing ya NG ya NG, di awal atau di akhir ya NG. Ono huruf kok didelekene muni ngene, delekene muni ngono. Kalau bahasa Inggris kan gitu kan? Taruh sini bunyinya lain, taruh sini bunyinya lain. Bunglon jenenge. Nah kita dibiasakan jadi bunglon. Kalau kita jelas. Hanya orang Madura yang tidak bisa orang bahasa Jawa. Kalau orang Jawa jelas bedanya loro karo loro, jelas. Kalau orang Madura kualik. Anakku sing nomor loro, wetengi loro. Soale mangane radiator. Jadi anaknya si bapak Madura ini perutnya sakit karena makan radiator gitu kan, paham Anda? Enggak.
Makanya belajar, saya bukan mengagung-agungkan Jawa itu cetha gitu loh, makanya disebut medok. Medok itu fundamental. Betul enggak? Betul enggak? Dan itu televisi selebritis kerjanya mengejek Jawa tiap hari. Bahkan orang Jawa di TV mengejek Jawa. Wong Jawa di Jawa, no, jangan begitu kamu, lho toh. Kan iku raimu ancene Jawa, gak usah kok Jawa, no. Anjir dapurmu iku Jawa. Akonono Jawamu, tenang ae. Kacang ya kacang, gak usah jagung. Dele, gak usah. Apa? Kita semua tidak percaya diri. Ayo, kemuliaan, kehebatan adalah kesanggupan kacang untuk menjadi kacang. Kan begitu. Siapa bilang kacang lebih hebat dari jagung atau beras lebih tinggi daripada jagung? Nggak bisa. Nggak bisa ada pertandingan seperti itu. Gajah sama kadal gede mana? Gede gajah lah, jarimu jari kadal. Aku aja saya ini kok. Memang saya segini. Saya tidak urusan besar kecil, saya itu segini. Saya tidak mau diikat, direndahkan oleh kata besar, kata kecil. Kan begitu, itu namanya universal. Ya saya ini aku kata apa kon, gitu loh. Nah kita nggak percaya diri, makanya terus bam. Kok ono bedelmu nih kok bam nih, bang. Itu kan pemain jazz Kemayoran, bang. Masa bedelmu nih bang, apa itu? Jawa pun harus Jawa Timur. Nek Jawa Tengah itu anak sepur nabrak truk maknil. Nek Jawa Timur mbok ono truk iki lho. Wis kadung kate nutup liwat ae ditabrak sepur bares. Ya ta? Gak bres kok bares. Ah itu Jawa yang asli. Masuk maknil. Jadi kalau di Jogja gede sama gede banget itu gede. Gede banget atau gede ya lebih. Dia toh bunyinya aja memperkecil toh. Gede terus gede. Loh. Ya sing bener Jawa Timur gede gawat dawe. Papa wis tanyek wae. Gawat dawe. Ngono ta nek Jawa Timur ya Mas. Lho ngono lega. Oh, ngaji barang digarek ngono ya gak apa-apa. Ngaji ditegas-tegaskan dengan cara Jawa Timur. Allah memahami siapa yang menciptakan manusia Jawa Timur. Allah. Kalau orang Jawa Timur berekspresi merdeka sebagai orang Jawa Timur, marah ke Allah? Enggak. Gak apa-apa, maklum arek Jawa Timur. Yes ngono iku. Itu loh. Jadi kita bakukan ya, Rick, kita bakukan. Pokoknya begitu itu. Saya tidak mewajibkan Anda, tapi pokoknya nek kon gak ngono loro. Kenapa sakit? Karena mengingkari hakikat bunyi. Masa insya Allah. Ya toh? Insya Allah, sya artinya berkehendak, bukan insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Sapa nyanyi? Insya Allah kok insya Allah. Ya nek orang Iran punya keterbatasan, bilang A itu susah, bilangnya O. Allahu Akbar itu orang Iran. Insya Allah, nek orang Iran rada O ngono iku. Soale turunane wong Jawa. O.
gendeng kabeh. Nek gak tak kena ini kon merasa Indonesia normal, goblok kon Indonesia gak normal. Mulane kon kudu belajar gendeng sik. Cak gendengnya Indonesia ngono lho ya. Itu. Oke. Turki keliru lagi. Kalau Turki kalau kamu umroh, kalau ada orang Allahu Akbar. Ah, itu orang Turki. Akbar ini. Akbar kan di sini. Ki Allahu Akbar. Nyenengna tapi iki nyenengna. Gusti Allah ngasem arek-arek iki. Ya. Karepe Allahu Akbar iki. Apakah Allah marah? Tidak, kalau kelemahan mulut tidak ada masalah. Tapi kalau kekeliruan pikiran syak menjadi sot, itu tidak bisa diterima. Kalau Bilal azan, dia tidak fasih, dia tidak bisa sin, dia bisanya shin. Jadi hayya ala sholah ya dibaca hayya ala sholah. Itu Bilal. Marahlah sahabat-sahabat, gimana Rasulullah milih muadzin kok makhrajnya keliru-keliru? Masa shin nggak bisa, semua sin atau semua sot kadang-kadang. Terus gimana? Jadi hayya ala sholah itu kan gak enak belas ya mas ya. Tapi Bilal adanya gitu, terus semua marah. Nabi jawab gimana menurut anda? Itu kan kelemahan mulut. Nabi jawab gini loh, kalau Bilal bilang sin itu karpe shin. Nah, kalau Bilal bilang sin itu maksudnya Bilal shin. Jadi yang harus kamu pahami itu shin, cuman tidak sampai dengan mulut dia. Jadi tidak apa-apa kalau kelemahan mulut. Alhamdulillahirabbil ngalamin, nggak apa-apa. Wong jane cangkeme gak iso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak apa-apa. Malaikat semua tepuk tangan. Api. Wanjane cangkeme iso ning ngono iku. Jadi bukan soal kesombongan intelektual. Kalau yang shot tadi, shin jadi shot itu kesombongan intelektual dan inferioritas budaya orang timur yang niru-niru orang barat. Matahari terbit dari timur, tidak ada matahari terbit dari barat. Ajak kondo-kondo kancamu sing barat ya. Ya itu lebih lengkap. Kemudian ada lagi Cak ini Cak. Dalam aksara di dunia ini, saya kebetulan tipografer, jadi urusannya sama huruf. Itu saya nggak menemukan aksara do yang berbau do, yang apa namanya, aromanya seperti do di Arab itu, kecuali di huruf Jawa. Makanya orang Jawa Timur bilangnya ndelodok. Di aksara lain nggak ada. Itu kenapa kelengkapan aksara kita, jangan-jangan ya, kita itu kan punya banyak aksara, cuman kita nggak peduli. Jadi bahasa Indonesia itu gini, bahasa Arab itu kan dibungkus dengan aksara Arab. Orang Cina punya bahasa China, dibungkus dengan aksara Cina. Mereka pede dengan itu. Orang Jepang juga pede, orang Korea pede. Tapi kita nggak pede. Bahasa kita, bahasa Indonesia, aksaranya Latin. Mana huruf bahasa Indonesia? Nggak ada. Kemudian yang lebih lacur lagi, ada ratusan huruf di Nusantara ini yang tiba-tiba hilang. Saya nggak tahu generasi saya mungkin masih dapat ya. Saya masih hafal Lono Coroko, masih bisa nulis karena kebetulan campuran Eropa Jawa lah. Nah kalau yang lain gimana? Di Sumatera Selatan itu banyak. Ada huruf tertua Kaganga dari suku Rejang, itu tua sekali dan pelafalnya masih ada, tetapi runtuh, habis karena di sekolah tidak diajarkan. Fatalnya lagi, bahasa Indonesia dibedakan dengan bahasa daerah. Ada bahasa daerah, jadi ada anak tiri bernama daerah. Kenapa kita tidak sepakat begini saja deh,
bukankah bahasa daerah itu adalah bahasa yang membentuk bahasa Indonesia? Maka kita jangan sebut bahasa daerah dong, kita sebut dengan bahasa Indonesia Makassar, bahasa Indonesia Batak, bahasa Indonesia Jawa. Karena bagaimanapun Anda berbahasa apapun, cara berpikir Anda adalah hasil manifestasi dari cetakan dasar Anda. Cetakan dasar Anda itu kan bahasa ibu Anda. Bahasa ibu Anda ya terserah, Anda orang Jawa, bahasa ibunya orang dengan memakai logika bahasa Jawa. Ketika Anda melafalkan bahasa Indonesia pun, strukturnya akan menyesuaikan dengan cetakan itu tadi, cetakan dasar itu tadi. Sayangnya di bahasa Indonesia ini nggak cetol semua. Akhirnya bahasa Indonesia datang dengan nggak jelas itu tadi, membedakan diri dengan bahasa daerah, seakan-akan bahasa daerah itu ya kampungan, ya pinggiran, dan anak tiri tadi. Lihat kalau di televisi, orang yang pakai bahasa Jawa misalnya, itu kalau nggak pembantu, orang konyol, dan struktur sosialnya nggak cetol itu, orang blow on lah. Ini acara apa? Ini misi apa? Nah, ini yang akan sering lepas dari diskusi-diskusi kita dan pikiran-pikiran kita. Saking nggak pedenya di hari-hari ini, akhirnya kita menjadi globis bersama-sama. Bahkan untuk mengucapkan aku cinta Indonesia pakai I love Indonesia loh. Apa nggak gendeng? I love Indonesia. Loh gimana? Anda itu mau mengungkapkan cinta kepada negeri Anda pakai I love Indonesia. Piye gue? Dan pede. Tapi begitu pakai aku cinta Indonesia, katanya wah sahabat ini terlalu puitis. Loh gimana, kita nggak percaya diri dalam urusan ini. Pada urusan kata-kata yang merupakan perwakilan dari apa yang kita pikirkan saja kita tidak percaya diri. Jangan-jangan apa yang kita keluar dari mulut kita saja itu jangan-jangan kepalsuan semua, tidak sinkron dengan apa yang kita pikirkan. Lo ngomong aja kita nggak benar, nggak percaya diri gitu loh. Jangan-jangan yang kita pikirkan ini nggak sepenuhnya keluar menjadi transformasi informasi ketika bergaul dengan satu sama lainnya. Pertanyaan untuk segala tema yang kita bicarakan malam ini, kali ini asongan akhirat kita maknai sebagai mengumpulkan hal-hal kecil di lingkungan sekitar kita, apa yang berkait langsung atau tidak langsung dengan diri kita, tentang masyarakat kita, tentang Indonesia, atau tentang apapun yang berkecamuk dalam hidup kita. Saya kira kita harus melakukan tahap-tahap yang agak panjang untuk memahami berpikir itu apa, alatnya bagaimana, struktur dan mapping yang disebut mesin berpikir itu apa. Jadi selama ini kan ngomong berpikir kan kita tidak paham amat dengan otak kita. Terus kita ditipu ada otak kanan, otak kiri, otak belakang, pojokan, ono utuk pojokan, ono utuk rodok nisor, rodok ndukur, ono pucuke utuk barang itu sesuai untuk jadi komoditas kabeh. Saya ingin mengembalikan Anda kepada ini bisa pragmatis ya. Anda punya kritisisme pragmatis, pakai pikiran yang jujur gitu tok jane ya cukup ya. Tapi kalau Anda mau jadi pakar atau ahlul fikri, artinya tuan rumah pikiran, jadi Anda host of the mind ya, host of the mind. Itu Anda kalau bisa gini, kalau saya berpikir ada otak itu kerjanya berpikir, tapi dia tidak bisa berpikir kalau dia tidak berdialektika dengan akal. Nah, akal ini separuh ada padamu, separuh ada pada Allah. Jadi ubun-ubun itu oleh Allah waktu bayi dibikin lemah, sehingga yang paling harus dilindungi dari bayi adalah ubun-ubun. Itu untuk mengingat-ingat bagi para orang tua bahwa yang terpenting pada anakmu adalah kepala bagian atas. Karena disinilah gelombangnya Allah yang nanti kita sebut hidayah, ilham, ada tingkatannya, ada ilham, hidayah itu ada beberapa tingkat, seluruhnya bernama hidayah, nanti ada ilham, ada fadilah, ada maunah, ada karomah, ada wahyu. Ini bukan supply-nya Allah beda, supply-nya Allah sama, yaitu hidayah. Tapi prosesormu itu yang menentukan kamu cuma dapat ilham. Kalau prosesormu agak lebih tinggi RAM-nya, ya,
kamu bisa dapat fadilah lebih tinggi lagi. Pentium piro saiki, harddiskmu tidak hanya MB, tidak hanya gigabyte, tapi sudah tera, maka kamu akan dapat menangkap yang di atasnya. Jadi yang dikasih Allah itu sama, dia tinggal ambil. Saya ngomong begini tidak untuk pamer kepada Anda, karena saya tidak pernah berpikir. Saya cuma nyetel mesin ini karena Allah mempekerjakan otak saya melalui akal. Akal itu hanya hidup kalau ada gelombang-gelombang, katakanlah gelombang elektromagnetik dari Allah, yang kemudian dulunya saya cuma menangkap satu slogi yang namanya ilham. Semua seniman kan butuh inspirasi ya, Dang. Mana Dadang tadi? Kamu itu tanya hilang lagi. Dadang ini nanti soal nanti saya tunjukkan siapa aslinya dia ya. Benar tidaknya Islam kafahnya nanti saya kasih tahu. Dan orang macam dia memang orang harus dihormati setinggi Anda menghormati setan. Nanti Dang, tenang Dang, nanti. Tapi pokoknya gitu Mas. Jadi sekarang Anda suatu hari punya ide, pagi-pagi bangun tidur atau pas beol kayak Bu Beben tadi, sama dengan saya, semua dari Allah itu piar. Setelah kita buang kotoran itu daya serapnya menjadi lebih tinggi. Sejak kemarin sudah ada Allah kasih gelombang ini. Cuman prosesor kita tidak, jadi banyak damage, harus di defrag, harus di clean up. Kalau Anda sudah cleaning up, maka Anda akan menerima lebih banyak. Meskipun Allah kasihnya terus menerus sama. Jadi Allah tuh kasih hidayah itu terus menerus tanpa batas. Cuman orang sekarang seniman aja ngomong inspirasi bahasa Indonesianya ilham. Ilham aja nggak diurus beneran. Dipikir ilham itu kamu cari terus dapat. Enggak. Ilham itu sudah jelas ada. Kamu tinggal membangun software, maka jadi programmer hidupmu sendiri kamu. Maka kamu akan dapat ilham. Software saya lebih tinggi kompatibilitasnya, saya akan dapat fadilah, maunah, karomah, wahyu yang mungkin kita tidak mungkin. Karena kalau wahyu itu softwarenya dan hardwarenya harus Allah langsung yang memprogram dengan asisten-asistennya namanya Jibril. Makanya Muhammad dibersihkan dadanya. Sesungguhnya yang dibersihkan dadanya itu agar supaya dialektikanya dengan kepala itu menjadi refresh beneran. Dan setelah dibersihkan itulah dia mendapatkan wahyu. Bukan dibersihkan loh Muhammad. Muhammad ditingkatkan softwarenya, di refresh sehingga dia mendapat wahyu. Kita mungkin tidak akan dapat wahyu karena kita tidak bisa refresh sampai setinggi itu. Jadi cara berpikir itu sebenarnya pahami dulu struktur itu. Jadi saya tidak pernah, misalnya saya nulis sudah 40 tahun lebih, dan saya tidak pernah mikir selama nulis. Tanya sama Mas Hedi, ini pimpinan Gatra di belakang saya ini. Dia tahu dari dulu, kenal saya sudah 30 tahun lebih, dan dia tahu saya nulis itu tidak pernah mikir, tak tulisnya gitu tok. Karena yang bekerja bukan saya, kan otak saya bukan saya. Saya kan saya, otak saya kan tangan saya bukan saya, tangan saya ya tangan saya, gitu ya. Maka otak saya juga bukan saya, maka saya tidak lelah. Sama Ian kayak gini nih, terus sebulan entah berapa kali sampai pagi tidak lelah. Kenapa? Karena saya tidak ikut bekerja. Saya mempekerjakan onderdil yang sudah disiapkan oleh Allah, yang ada yang langsung Allah program, ada yang saya harus bekerja sama untuk memprogram. Ini kalau mau ruwet deh. Kalau mau ruwet. Tapi kalau Anda tidak mau ruwet, kalau Anda tidak paham ini juga nanti kejebak-jebak. Kejebak-jebak itu artinya Anda gampang gumun, gampang wali. Akhirnya Anda ikut tur untuk mengunjungi wali ke-10, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Terus sekarang ada Wali Songo Jawa Timur. Jadi Wali Songo Jawa Timur itu berarti Sunan Kudus tidak ikut, Sunan Kalijogo tidak ikut, Sunan Gunung Jati tidak ikut, Sunan Muria tidak ikut karena mereka Jawa Tengah. Ini Wali Songo Jawa Timur, jadi kurang 4. Jadi didolek-dolek no papat ki sopo diwalek-walek no lah. Kiai sopo.
Nah, zaman dulu parameter wali itu jelas la ya'riful wali ilal wali. Sekarang yang menentukan siapa wali siapa bukan travel bureau. Travel bureau itu pun siapa wali siapa bukan yang 9 orang ini ditentukan berdasarkan praktisnya bis mencapai tempat itu. Jadi wali sekarang berdasarkan jalan raya. Kalau jalan rayanya bisa dilewati bis, jadi wali dia. Nah, jadi kalau dulu la ya'riful wali ilal wali, sekarang la ya'riful wali ila travel bureau. Nah, kamu kejebak-jebak nanti tertipu-tipu. Ada orang sengsara sedikit diangkat-angkat. Dulu siapa? Megawati tertindas oleh Gus Dur dipresidenkan. Terus SBY ditindas oleh Megawati jadikan presiden. Terus ini ada rencana karena Anas ditindas oleh SBY jadikan presiden. Ngono lho. Jadi kene iki wong gak duwe pikiran. Pokoknya ana wong sengsara didik disembah. Kan gitu. Gitu loh. Terus Anas mau buka soal Senturi, buka soal Ibas, soal Bu Ani Yudhoyono. Wah, iki pahlawan. Sik lah. Bagus kalau dia berani dan memang sudah saya tantang, ayo tijiti benas, ya. Tapi janjane ABA biyen-biyen kok buka, kon iki wis kecekel kayak kebuka, kan gitu kan? Tapi gak apa-apa lah, tetep bisa jadi pahlawan kon nek gelem, nek wani kan gitu. Nah, kita sering keliru-keliru karena kita tidak berpikir jernih, Mas. Ini yang gede-gede ya, yang gede-gede. Makanya kalau memahami mapping tadi agak lumayan lah. Sebab nanti di tempat akal ini ada yang namanya istikharah. Karena kebanyakan yang kamu pikirkan sesungguhnya kamu tidak benar-benar mengerti. Benar nggak? Kamu berspekulasi seolah-olah mengerti. Tapi untuk mengerti sungguh-sungguh harus ada konfirmasi dengan Allah. Bisa istikharah dengan bermacam-macam jenis istikharah. Kapan-kapan nanti kita omongin soal itu. Cari jodoh gitu istikharah. Caranya istikharah nek gak iso apal dungane nganggo caraku. Tak kei carane. Terus pokoknya nganggo idiom iki engko isu-isu kon ndelok apa ketara wisan gitu loh. Itu soal gampang gitu. Tapi saya kira Anda tidak ada kesulitan mencari wanita karena ya ini Jakarta, jadi saya kira saling memudahkan untuk saling kompatibel satu sama lain. Baik sudah saatnya ataupun belum saatnya kan tetap kompatibel. Ya kalau mudah gini Mas, masa pikiran itu tidak perlu Anda pinter, itu kan kalau pikiran Anda gunakan itu langsung ngerti kok. Misalnya gini, yang disebut kebaikan tadi kan Anda bilang parameter akhlak itu sudah rusak. Dekadensi ya, dekadensi itu maksudnya menurunnya fungsi. Jadi misalnya gini, kiai punya pesantren, terus engkau nek anak calon bupati teko deh terus arek-arek iku lho rek tuku gendeng sakune gak dadi-dadi. Malah gendeng nek 200 lho paling. Terus apen-apen ngomong ngono iku metu kamare terus anggota DPR itu calon bupati. Lho, butuh gendeng ta sampean Pak Yai? Pinten sih butuh gendeng? Tolong ya Ustaz, pesan sekarang ini untuk pesantren ini gitu. Gitu ya, pekerjaan sejumlah kiai seperti itu. Ya. Dan kiai umur berapapun mesti watuk-watuk deh. Gak ono kiai sehat walafiat kaya awak-awak ini. Nek kene iki dadi itu kayak kiai kudu watuk, pilek kudu dididik wah. Itu tanda kiai. Jadi itu ciri-ciri khas kiai. Saya pernah sholat ini, saya selingi dikit. Saya pernah sholat dulu pernah saya ceritakan di KC awal dulu. Saya sholat di Blitar pas maghrib lewat sak kepeduke musola saya lewat. Aku sholat ngene iki dua tak sing imam iku medeni. Sembuhyangku sak karepe dhek saking khusyuke karo Allah. Allahu Akbar. Terus ini ada jendela kecil di mana? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iya karena butuh iya karena kain itu nasiratul mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Aku ngene Mas lulu. Iki sholatnya pokoknya ini. Jadi karena dia sholatnya kokur. Sami Allahu liman hamidah. Saya selama sholat melihat dia nggak inget Allah sedikit pun. Ya toh, wong dia sangat dramatis toh. Allah kalah.
Terus saya bilang sama Allah gini, menjelang akhir tahiyat saya terus ingat, ya Allah, selama 3 rakaat ini saya tidak ingat Engkau ya Allah. Aku mohon maaf, biar untuk kesopanan saya akan ikutin sampai tahiyat akhir, nanti saya akan pindah musola, saya akan sholat lagi. Itu saya ngomong begitu sama Allah dalam hati. Terus sampailah akhir tahiyat, assalamualaikum, assalamualaikum gini. Terus noleh, Gusti Allah gak rewel kok, raimu rewel ya apa? Wah, Melayu aku mas. Mata aku. Jadi aku iki mulanya aku percaya nek anjen nek cirine kiai ku nek watuk-watuk gugur-gugur niku nek gak masih umure jek 17 tahun lho, masih wis mlakune wis arek-arek iku rek gedung situ gak mari-mari gitu ya. Gitu. Nah, yang ingin saya bilang sama Anda, bagi para santri dan kiai, bupati yang baik, calon bupati yang baik adalah yang nyumbang gedung, yang ngasih duit, betul enggak? Dan itu dipercaya betul bahwa itu calon bupati yang baik. Dia tidak peduli duitnya nanti duit curian apa duit tidak, enggak tahu. Yang penting ngasih itu baik, betul enggak? Itu se-Indonesia tak gitu. Itu benar enggak secara pikiran? Benar enggak? Benar enggak itu? Loh, emang dia ngasih? Loh, sebentar. Kalau ada calon bupati datang ke pesantren ngasih duit, itu apa dia benar-benar ngasih? Lah iya, kok kamu bilang baik? Loh, enggak, emang dia ngasih? Itu peristiwa dia memberikan sesuatu, tapi untuk kepentingan pesantren, untuk kepentingan bupatinya. Ya iya, bukan ngasih namanya. Kalau ngasih kepada orang lain, dia tidak, dia